Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, di seri 827 kami mengkaji atau membahas tentang Maulid dalam perspektif budaya. Sesuai dengan yang kami rencanakan, seri ke-828 ini kita kembali dan lebih menukik ke grebek Maulid yang disebut dengan sekaten. Banyak tulisan di media, baik cetak maupun di sosial media, namun kami pilih dari Kanjeng Raden Rio Aryo, mohon maaf kalau kami salah mengejah, ya, Sarwanto Wiratmoyo. Beliau menulis mulai dari etimologi sampai dengan perayaan sekaten itu sendiri. Sekaten secara umum diketahui masyarakat itu adalah Sadatain. Cukup sampai di situ. Dan kami pun ketika belum mendalami dari para sesepuh yang ada di keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Kesultanan Surakarta Hadiningrat, itu juga sama menangkapnya. Sadatain, sekaten, ya Sadatain. 2 kalimat syahadat. Memang tidak ada yang salah. Tetapi ketika merujuk dari uraian singkat yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Rio Aryo Sarwanto Wiratmoyo, ini kita akan lebih lengkap dibekali. Makna sekaten ing basa Jawi enggal tembung sekaten asal usulipun saking tembung sekati. Menika ateges timbang utawi timbangan. Kalau kita berbicara timbang atau timbangan, ketika membeli barang, oh ini mestinya saya pakai timbangan ya. Saya punya timbangan emas kuno ya. Tetapi karena tidak berpikir sampai di situ ya. Jadi timbangan itu apa? Seimbang. Seimbang itu sama beratnya. Dudu sanak dudu kadang nin yen ilang melu kelangan. Imbang. Neraca itu adalah ukuran keseimbangan. Dan ukuran keseimbangan di dalam dunia perdagangan dengan berdagang dalam tanda petik dengan Allah sangat berbeda.
Karena itulah sekedar mengingatkan kembali bahwa peringatan Maulid itu bukan termasuk ritual ibadah khas yang ada rukun, fardu dan sunnahnya. Tetapi syarat dengan ibadah sunnah, syarat dengan muamalah. Karena tradisi budaya Nusantara nyaris pasti senantiasa ada ubur rampi, ada sesaji, ada sajian, salah satunya berupa tumpengan dan yang lainnya. Aneka jajanan yang mengiringi tumpengan itu, aneka minuman yang mengiringi tumpengan itu. Betapa arifnya Wali Songo yang sepemahaman kami, kalau tidak salah hitung, sampai dengan Wali Songo yang paling dikenal oleh masyarakat umum berjumlah 9 itu, ya, sebanyak 32 yang dikirim oleh Sultan Turki pertama. Dan pula penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo, ya, di dalam karya risetnya Profesor Simon, dosen Institut Pertanian Bogor. Mengapa disebut wali? Ya, pada awalnya karena busana yang dikenakan nyaris pasti itu putih dan gamis berjubah. Karena memang dari keturunan Timur Tengah, termasuk dari India yang sekarang menjadi Pakistan itu. Ya, jadi India insya Allah yang bagian Pakistan. Karena itulah kemudian masyarakat Jawa menyebutnya adalah wali Allah. Jadi mohon maaf kalau ada yang mengoreksi, ya tidak perlu diperdebatkan, ya. Paling tidak mengayahkan. Gitu ya. Karena di Malang sendiri, ya, ada almarhum Kiai Haji Agus Sunyoto, insya Allah kalau tidak salah kami, ya, yang jambangnya lebat itu, yang sangat piawai dalam mendakwahkan Islam yang berbasis tradisi budaya, ya. Sekali lagi, masuknya Islam itu tidak dengan kekerasan, tidak dengan penjajahan, tidak dengan pedang, atau tidak melalui peperangan di Nusantara. Sejak kapan? Jika kita berbicara Nusantara, sejak abad ke-7, sejak masih sugengnya Rasulullah Muhammad SAW yang mengirim para sahabatnya ke Nusantara. Kembali ke timbangan. Jadi kalau dilihat dari aspek sekaten, dari makna sekati, timbangan itu, sungguh masuknya Islam sesuai dengan pertimbangan yang matang, sesuai dengan ukuran neraca sosial politik yang sangat bijaksana. Apakah ada neraca sosial politik? Ada. Neracanya adalah moral dan sekaten yang insya Allah dalam tarikh
peradaban Islam atau peradaban Muslim di Nusantara itu marak di bawah sang panglima wali Allah dalam kebudayaan. Ini tentu saja adalah istilah yang kami gunakan untuk menghargai, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau dari keluarga ningrat, kemudian berusaha keluar. Artinya keluar itu berkelana untuk menyampaikan dakwah. Dan beliau dengan pakaian khasnya serba Jawa. Di antaranya surjan yang dikenakan sebagai bajunya. Busana hitam dengan tutup kepala hitam atau blangkon dicirikan atau sebagai ciri utama dari beliau Kanjeng Sunan Kalijogo. Hitam tidak sama dengan dunia hitam, tetapi hitam adalah kearifan. Hitam adalah puncak berhikmat kepada Allah untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Karena itulah ketika kita di zaman merdeka, apalagi sekarang di era kesejahtatan, meskipun kita mudah menyampaikan gagasan, maka gagasan yang berfundasi moral, sopan santun, tata krama, etika adalah niscaya sekaten memberikan makna yang paling dalam untuk masuk nanti pada syahadatain. Piranti-piranti yang akrab dengan tradisi budaya Nusantara Jawa khususnya tak sekedar dibunyikan, ditabuh gamelan-gamelan itu, tetapi semuanya gamelan itu sendiri punya nama, dan masing-masing gamelan itu secara khusus juga diberi sebutan. Dan gamelan yang berbeda, yang terkecil sampai yang paling besar. Gong yang terbesar, ada gendang, ada seruling, ada rebab. Semuanya selaras serasi. Tidak ada orkestra yang selengkap orkestra, mohon maaf, Nusantara Jawa. Mengapa? Karena ada bahan logam, baik besi maupun kuningan, ataupun perunggu, ada 3. Kemudian ada yang dari kayu, kemudian berpiranti kulit kerbau ataupun kulit sapi, gendang. Ada seruling dari bambu, ada rebab dari kayu dan senar yang biasanya juga dipakai gitar. Masing-masing bunyi selaras serasi, tidak ada yang mendahului, tidak ada yang membelakangi, tidak ada yang lebih keras. Kecuali memang harus laras. Nah, bagaimanakah jika sekati, yang berarti timbang, neraca, timbangan dalam kaidah Islam? Doa yang kita panjatkan,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tampak bukan sejajar betul timbangan itu. Tetapi jika kita ibaratkan, kanan itu adalah kebaikan, kiri itu adalah keburukan, maka kebaikan harus lebih berat, harus lebih banyak timbangannya daripada keburukan. Karena apa? Di dunia hasanah, di dunia bagus, ibaratnya timbangan sebelah kiri, tetapi wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di akhirat kita juga minta baik, tapi tidak sekedar baik, namun minta dijauhkan, dibebaskan dari nar, dari api neraka. Jadi kebaikan yang bertambah. Ini tentu saja tafsiran kami dari, atau pemaknaan kami dari orang dusun Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Asal kami pada Kanjeng Raden Rio Aryo Sarwanto Wiratmojo khususnya, dan para kanjeng yang lainnya, apalagi pada Sinuwun. Jika ada kekeliruan, kiranya sudilah kita saling memaafkan. Sekaten, semoga lestari dan selalu ada di hati setiap anak bangsa yang hidup di bumi pertiwi. Mohon maaf, selamat memperingati Maulud Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat Allah, kanal hikmatologi ada, dan dukungan Anda semua semarak nyata. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersama